Perintah Kaisar Naga. Bab 551 sampai dengan 560. Audiobook Novel Silat. Episode 56. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Tomoko pergi. Tetapi ketika Tomoko berjalan kembali, baik Yuki maupun Ellie menatap Dev dengan mata aneh. "Kamu, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu?" Dev bertanya dengan panik. "Aku bertanya padamu, apakah Tomoko menyukaimu? Seorang bintang yang bermartabat, akankah dia membawakanmu sesuatu yang istimewa? Dia datang ke Hongcheng kecil ini untuk sebuah konser. Aku pikir itu sebagian besar karenamu, kan? Wanita berbakat. Apakah kamu bersemangat?" Yuki bertanya pada Dev dengan mata tajam. "Saya tidak tahu apakah dia menyukai saya atau tidak, tetapi saya tidak menyukainya sama sekali. Saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat setia pada pacar saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya perlu berlatih akhir-akhir ini, dan saya tidak ingin ada yang mengganggu." Dev berpura-pura marah dan kembali ke kamarnya. Yuki tercengang. "Bestie, apakah aku bertindak terlalu jauh?" Yuki tidak tahu apakah dia berbicara terlalu banyak, jadi dia bertanya kepada Ellie dengan suara rendah. Ellie tampak bingung. "Saya tidak tahu, tetapi melihat penampilan Dev, dia mungkin sangat marah. Hal terpenting dalam hubungan dua orang adalah kepercayaan. Jika Anda tidak mempercayainya seperti ini, itu mungkin membuatnya sedih." "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Yuki panik. "Tunggu dan lihat, mungkin dalam 2 hari. Ellie juga tidak memiliki pengalaman, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat." Ketika Dev kembali ke kamar, dia menghela nafas panjang. Jika dia tidak menggunakan metode ini, dia masih tidak tahu sampai kapan Yuki akan menanyainya. Setelah duduk bersila, Dev mulai berlatih teknik konsentrasi hati. Masih ada 5 hari lagi sebelum konser Tomoko. Dev berharap dia dapat menembus periode ini dia dalam 5 hari ini. Jika dia mencapai periode ini Dev akan dapat berhenti makan makanan, aman selama beberapa bulan, dan kekuatannya juga akan meningkat banyak. Bahkan jika dia bertemu master seperti Qian Feng, dia bisa menyelesaikannya hanya dengan lambaian tangannya. Ketika Dev berkultivasi, ada pulau batu kosong ribuan kilometer jauhnya dari laut. Pulau ini merupakan pulau yang tidak bernama, karena dulunya hanya berupa karang, namun perlahan air lautnya surut, membentuk pulau batu, pulau di antara pulau-pulau tersebut. Tidak ada hewan atau tumbuhan di atasnya, hanya ada berbagai jenis batu, jadi tidak ada yang datang ke sini. Tetapi saat ini di pantai di tepi laut pulau itu, seorang pria sedang memancing dengan topi dan pancing di tangannya. Tidak jauh dari sana, seorang gadis berkeringat seperti hujan keringat. Jika Dev melihat gadis ini, dia pasti bisa mengenali gadis ini. Gadis ini adalah Rain Xiao, putri seorang pendeta Tao yang saleh. Pada awalnya, Master Taoist Barnes dibunuh oleh Taoist Samuel. Setelah Dev membalas dendam untuk guru Tao Barnes, dia memberikan piring bintang 7 kepada Rain dan membiarkan Rain pergi bersama Taoist Wagner. Beberapa bulan kemudian, Rain benar-benar muncul di pulau terpencil ini, tetapi lelaki tua yang sedang memancing itu tidak terlihat seperti seorang Taoist yang tidak bertindak. "Rain, pergi ke laut untuk menangkap ikan untuk dimasak, aku lapar untuk guru," kata orang tua memancing. "Baik guru." Rain Xiao mengangguk dan melompat langsung ke laut, seluruh tubuhnya hilang. Tepat setelah Rain melompat ke laut, sebuah perahu kecil datang dengan cepat. Perahu tidak memiliki kekuatan. Hanya ada seorang pria parubaya yang berdiri di atasnya, tetapi kecepatan kapal itu secepat baling-baling. Tak lama kemudian perahu berhenti di tepi pantai, dan pria parubaya itu melompat-lompat ke sisi pria tua nelayan itu. "Pelayan naga, informasinya telah tersebar." Pria parubaya itu berkata dengan hormat kepada pria tua nelayan itu. "Ya." Orang tua itu mengangguk, melepas topinya, memperlihatkan wajah yang keriput. Dev akan terkejut melihatnya, karena orang tua ini adalah Ryu tua yang merupakan gurunya di penjara. "Sekarang hari apa?" tanya Ryu tua itu. "Hari ke-8 bulan Juni," pria parubaya itu menjawab. "Omong-omong, masih ada lebih dari sebulan lagi. Saya harap basis kultivasi Dev akan tumbuh lebih cepat, dan yang terbaik adalah mencapai tingkat 5 yayasan." Ryu tua itu berkata dengan harapan di matanya. "Pelayan naga,
Tuan muda memiliki waktu pelatihan yang singkat, dan hanya baru beberapa bulan, bahkan jika tuan muda berbakat, itu akan sulit. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dia satu-satunya harapan, jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Nona. Sedikit ketidakberdayaan muncul di mata Ryu tua, dan kemudian dia melihat ke laut yang tenang, hanya itu yang bisa saya lakukan. Sisanya hanya bisa dilihat dengan keberuntungan. Hore. Lala. Tepat setelah Ryu tua selesai berbicara, ada permukaan laut yang bergelombang, dan tubuh Rain langsung keluar, memegang dua kerapu di tangannya. Guru, ada kerapu hari ini. Rain dengan gembira berteriak ke Wagner. Setelah mencapai pantai, Xiaoru melihat pria parubaya dan tidak terkejut, tetapi dengan sopan berteriak, Paman Naga, kamu di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Segera Rain mengambil ikan dan pergi untuk memasak, dan pria parubaya itu melihat ke belakang Rain dan tidak bisa menahan nafas, anak yang baik, dan dia masih memiliki kristal es. Kekuatan masa depannya tidak terbatas. Ah! Hayah! Ryu tua itu juga menghela nafas, saya tidak punya pilihan, jika harus, saya hanya bisa mengorbankannya. Saya tidak bisa membiarkan tuan muda mati, dan jika tuan muda mati, Nona tertua pasti tidak akan selamat. Dan pada saat itu, seluruh keluarga naga tidak akan sama dengan keluarga naga sebelumnya. Tapi aku masih berharap pelayan naga bisa menjelaskan kepada gadis ini. Aku yakin Rain akan mengetahui situasi umumnya. Bagaimanapun, tuan muda adalah penyelamatnya. Pria parubaya itu tampak agak rendah. Setelah berhubungan dengan Rain selama periode waktu ini, pria parubaya ini telah mengembangkan perasaan untuknya. Dia tidak ingin Rain disimpan dalam kegelapan dan akhirnya mati secara misterius. Ya, aku akan memberitahunya. Ryu tua itu mengangguk, setelah Anda menyebarkan pesan, apa reaksi orang-orang di keluarga naga? Tentu saja mereka terkejut. Mereka mengira anak dari perempuan tertua sudah meninggal. Sekarang mereka tahu bahwa dia masih hidup. Mereka mulai mengirim orang untuk mencari, kata pria parubaya itu. Itu bagus, dengan kekuatan keluarga naga, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menemukan tuan muda, kata Ryu tua itu sambil tersenyum. Pelayan naga, mengapa kamu begitu ingin memberitahu orang-orang dari keluarga naga bahwa tuan muda masih hidup? Tidak bisakah kamu menunggu sampai tuan muda tumbuh selama beberapa tahun dan menjadi lebih kuat? Pria parubaya itu bertanya dengan ekspresi bingung. Karena Nona tertua tidak bisa bertahan selama itu. Dia telah dikurung selama lebih dari 20 tahun dan telah disiksa. Jika kamu tidak memberinya dukungan spiritual, dia tidak bisa bertahan. Ada bercak berkabut di mata Ryu tua itu, dan setetes air mata jatuh. Ekspresi pria parubaya itu juga sangat rendah, dan dia berkata kepada kepala naga tua, pelayan naga, rahasia apa yang tuan tua katakan kepada Nona muda tertua sebelum dia meninggal? Sehingga orang-orang dari keluarga naga sangat ingin tahu, dan wanita muda tertua dikurung seperti ini. Selama bertahun-tahun. Aku juga tidak tahu, tetapi rahasia ini seharusnya sangat penting bagi keluarga naga. Jika tidak, Nona tertua tidak akan hidup sampai sekarang. Ryu tua itu menggelengkan kepalanya. Keduanya terdiam, dan tak satu pun dari mereka berbicara lagi, tetapi segera suara Rain datang, Tuan, Paman Naga, makanannya sudah siap. Anda bisa datang untuk makan malam. Ryu tua dan pria parubaya itu saling memandang dan tersenyum, dan keduanya berjalan menuju Rain, dan segera ada ledakan tawa dan semburan aroma di depan sebuah rumah batu. Hongcheng, Villa Bukit Indah. Pada saat ini, Dev telah berlatih di kamar selama 4 hari. Selama 4 hari ini, Dev telah menyerap energi spiritual dari batu roh, dan tidak banyak batu roh yang tersisa di halaman saat ini. Di tubuh Dev, energi spiritual hampir mencapai kondisi memancar, bergelombang dalam gelombang, seolah-olah menembus dantian. Dahi Dev sudah meneteskan keringat, dan setiap terobosan di dunia adalah bencana, tidak hanya dantian yang akan menerobos dan kemudian membentuk kembali, bahkan tubuhnya. Sekarang Dev merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah genangan lumpur, dan semua tulangnya patah, tetapi Dev tidak berani berhenti, karena dia tahu bahwa ini adalah waktu paling kritis untuk terobosan. Selama Anda menerobos masa lalu, kekuatan Anda akan memiliki lompatan kualitatif, tetapi jika Anda menyerah,
atau gagal, Anda tidak akan tahu kapan terobosan berikutnya. Bergemuruh. Tiba-tiba, ada ledakan suara di tubuh Dev, dan kemudian dantian itu dihancurkan oleh aura laut yang luas. Tetapi segera dantian yang rusak itu bersatu kembali, dan aura yang luas itu tersedot ke dalam dantian lagi. Tapi kali ini, setelah energi spiritual yang besar mengalir ke dantian, tidak ada gerakan, seolah-olah batu itu tenggelam ke laut, dan tidak ada gelombang turbulen barusan. Terobosan. Dev membuka matanya tiba-tiba, dengan kegembiraan di matanya. Jika dantian pada periode pembangunan fondasi adalah ember, sekarang setelah Dev menerobos, dantian telah menjadi tangki air. Ember air asli penuh, tetapi ketika dituangkan ke dalam tangki air, itu tidak mencolok. Dev melihat keluar jendela. Pada saat ini, Dev dapat melihat dengan jelas dari ratusan meter di luar jendela, dan pendengarannya menjadi sensitif. Temperamen Dev juga telah mengalami banyak perubahan. Melangkah ke masa bertapa adalah awal dari kultivasi abadi yang sebenarnya, dan dia bisa berhenti memakan makanan dunia. Berjalan keluar dari ruangan, Dev menemukan bahwa Yuki dan Ellie tidak ada di sana. Diperkirakan mereka bosan hari ini, jadi mereka pergi berbelanja. Dev mandi di kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Dev, yang awalnya ingin tidur nyenyak, ditelepon oleh Winston Zhao. Di kedai teh di Hongcheng, Winston membawa Nathan Su ke sini. Nathan layak menjadi master yang hebat. Cedera serius seperti itu tidak berpengaruh dalam beberapa hari. Melihat kedatangan Dev, Nathan dengan sopan membantu Dev memindahkan kursi. Suanuegu dan antek-anteknya, jika bukan karena Dev, Nathan sudah lama menjadi mayat. Ini teh yang kubawa sendiri dari Kyoto, cobalah. Winston berkata pada Dev. Dev mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Apakah ada yang ingin kamu lakukan denganku? Ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kapten Su. Selain itu, ini tentang keluarga Qin. Mereka seharusnya tidak mengganggu Anda dalam waktu singkat. Anda harus menunggu kepala keluarga Qin kembali dari pengasingan. Kata Winston. Kau memanggilku hanya untuk memberitahuku ini? Dev tersenyum ringan, bahkan jika keluarga Qin datang untuk menggangguku sekarang, aku tidak takut. Dev, yang menerobos tingkat ini dia, bahkan jika master besar energi internal datang, itu hanya akan menjadi tamparan di wajah. Tuan Chen, saya harap Anda tidak meremehkan musuh. Kekuatan keluarga Qin saat ini tidak dapat diremehkan. 4 berlian besar dari keluarga Qin semuanya adalah mesin pembunuh, yang semuanya adalah kekuatan para master besar, dan patriark keluarga Qin mungkin adalah orang yang meninggalkan perbatasan kali ini. Di puncak Master Agung, bahkan dimungkinkan untuk dipromosikan menjadi Master Seni Bela Diri. Dia adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Winston membujuk Dev. Oke, jika kamu datang dan memberitahuku ini, maka kamu bisa pergi. Aku sama sekali tidak peduli dengan keluarga Qin. Dev perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Tuan Chen, dapatkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya kepada Anda? Tingkat kekuatan apa yang Anda miliki sekarang? Winston sangat penasaran, kekuatan macam apa Dev? Namun, setelah mendengar bahwa Nathan kembali, dan menceritakan Dev dengan mudah membunuh Felix Qian, pemilik lembah Suanyue, yang membuat Winston bertanya-tanya seberapa kuat Dev. Dev ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu bagaimana kekuatan saya dibandingkan dengan Anda, karena saya bukan seorang seniman bela diri. Apakah kamu seorang penyihir? Winston bertanya. Dev menggelengkan kepalanya lagi. Winston tertegun sejenak, lalu matanya terbuka lebar, matanya penuh kejutan saat dia melihat Dev, mulutnya cukup untuk memuat sebutir telur. Kapten Su, kamu bisa pergi untuk berjaga-jaga. Jika tidak ada perintah dariku, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Winston tiba-tiba memerintahkan Nathan Su. Nathan berjalan keluar dari ruangan dan berjaga di pintu, sementara Winston memandang Dev dan berkata, mungkinkah Tuan Chen adalah seorang kultivator? Kau juga mengenal para kultivator? Dev tercengang. Keluarga Bai mengetahui keberadaan para kultivator karena mereka pernah bertemu sebelumnya, tetapi bagaimana Winston bisa mengetahuinya?
Melihat Dev menanyakan ini, Winston segera mengerti, dan segera mengangguk, tentu saja saya tahu tentang kultivator abadi, dan ada banyak keluarga pembudidaya abadi di negara Daxia kami, tetapi keluarga dan orang-orang ini semuanya tersembunyi dari dunia. Mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka sama sekali, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Sebagai pemimpin Majelis Pelindung Hukum Kyoto, tentu saja saya tahu. Apakah ada banyak kultivator abadi di dunia ini? Dev menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Dia selalu ingin menemukan kultivator abadi selain Ryutua. Lagi pula, dia terlalu kesepian, dan dia masih belum mengerti banyak hal di dunia abadi. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk ditanyakan? Winston mengangguk, beberapa hal bersifat rahasia, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci dengan Tuan Chen. Karena Tuan Chen adalah seorang kultivator abadi, saya dapat yakin. Tidak heran Anda tidak menganggap serius keluarga Qin. Apakah ada yang salah denganmu? Dev bertanya, melihat ekspresi Winston. Sejujurnya dengan Tuan Chen, saya mencari Tuan Chen kali ini karena saya ingin Tuan Chen membantu saya dan mengadakan pertemuan pertukaran internasional beberapa waktu kemudian. Saya mendengar bahwa baik Xiong Kuo dan Luo Kuo telah menemukan ahli secara diam-diam. Kapten memiliki sesuatu untuk dilakukan, Kapten Su baru saja terluka, dan saya ingin meminta Tuan Chen untuk membantu kami bertarung di pertemuan pertukaran internasional ini. Winston berkata dengan sedikit malu. Dev sedikit mengernyit dan sedikit ragu. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tapi itu semakin dekat dengan tanggal 15 Juli, dan itu masih lebih dari sebulan lagi. Dia ingin memanfaatkan waktu luangnya untuk berkultivasi dengan cepat dan meningkatkan kultivasinya. Jika Tuan Chen tidak bisa, lupakan saja. Setelah mengetahui bahwa Dev adalah seorang kultivator, Winston bahkan lebih menghormati Dev. Kapan? Dev bertanya. 2 bulan lagi. Winston buru-buru menjawab. 2 bulan lagi. Dev tersenyum, kamu bilang 2 bulan sebelumnya. Aku sudah berjanji padamu sejak lama. Mungkinkah Tuan Chen masih memiliki sesuatu untuk ditangani? Winston bertanya. Jika ada yang bisa saya bantu, saya bersedia membantu. Dev melambaikan tangannya, tidak perlu, ini hanya masalah pribadi. Setelah mengobrol sebentar, Winston membawa Nathan dan pergi, tetapi tepat setelah membuka pintu, Winston tiba-tiba berbalik dan berkata, Tuan Chen, akan ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto dalam 5 hari, saya pikir Anda mungkin dapat tertarik. Dev sedikit terkejut, lelang barang antik? Apakah ini diselenggarakan secara resmi? Tentu saja tidak. Penyelenggaranya adalah seorang pengusaha dan kolektor Hong Kong. Dia mengadakan pameran dan lelang ini untuk menarik beberapa pecinta barang antik untuk mendapatkan uang mereka. Selama pengusaha Hong Kong ini menyukainya, dia tidak akan ragu untuk semua biaya yang dimenangkan, Majelis Pelindung Hukum kami hanya bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Winston menjelaskan. Oke, terima kasih Kepala Majelis Sao. Dev membutuhkan banyak kekuatan spiritual sekarang, dan barang antik ini juga mungkin mengandung kekuatan spiritual, atau seperti kursi naga Elias Gu yang berisi kebencian, itu dapat membantu Dev berlatih. Setelah mengirim Winston pergi, Dev juga pulang, tetapi melihat Yuki belum kembali, Dev tertidur kembali, diperkirakan Yuki telah kembali ke rumah keluarga Su. Pagi-pagi keesokan harinya, Tomoko mengirim seseorang untuk membawakan Dev tiket, semuanya di barisan depan. Dev melihat bahwa itu masih pagi untuk pertunjukan, dan dia tertidur lagi dengan kepala tertutup. Di Stadion Hongcheng, Yasmin dan 2 teman sekelas perempuan sedang menunggu dengan cemas di pintu. Yasmin, bisakah kakakmu benar-benar membeli tiket? Aku tahu kali ini tiketnya terjual habis lebih awal, dan banyak orang mendapatkannya dari calo dengan harga tinggi. Seorang teman sekelas perempuan bertanya pada Yasmin. Saudaraku sangat baik. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan mendapatkannya. Yasmin sangat mempercayai Dev. Di mata Yasmin, Dev bahkan telah membersihkan Drake Chin. Dia pasti orang yang luar biasa. Kalau begitu telepon kakakmu sekarang, cepat antarkan tiketnya, kita akan segera memasuki venue. Teman sekelas perempuan lain mendesak dengan cemas. Aku sudah menelepon, tapi dimatikan. Yasmin juga sangat cemas saat ini.
Pada saat ini, 3 anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun datang, dan salah satu dari anak laki-laki itu mengenakan anting-anting, dan dia meneteskan air liur. Melihat ketiga anak laki-laki ini, Yasmin tampak sedikit takut dan bingung. "Yasmin, apa kamu tidak punya tiket?" Anak laki-laki dengan anting-anting itu bertanya. Yasmin hanya melirik bocah itu dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, gadis di samping berkata, "Yasmin mengatakan bahwa saudaranya akan memberi kami tiket." "Haha, tahukah kamu betapa sulitnya mendapatkan tiket? Biar ku beritahu, ayahku juga sponsor konser ini, jadi aku mendapat beberapa tiket untuk barisan depan." Bocah itu mengeluarkan beberapa tiket dan mengguncangnya di depan Yasmin dan gadis-gadis lain. Begitu mereka mendengar bahwa mereka mempunyai tiket untuk barisan depan, mata dua gadis di samping Yasmin lurus, dan Yasmin tidak bisa tidak melihat kedua kalinya. "Kakak Jo, bisakah kita melihatnya?" Kedua gadis itu bertanya kepada bocah itu dengan nada menyanjung. "Oke." Anak laki-laki itu menyerahkan tiket di tangannya kepada kedua gadis itu. Mata kedua gadis itu penuh cahaya, dan mereka tidak bisa meletakkannya. "Jika Yasmin bisa berjanji untuk menjadi pacarku dan menciumku, aku bisa memberimu tiket ini," kata anak laki-laki itu dengan main-main. "Betulkah?" Ketika kedua gadis itu mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat. "Yasmin, keluarga kakak Jo adalah pengusaha besar. Jika dia punya uang, apakah kamu setuju untuk menjadi pacarnya?" "Ya, kamu akan mencium kakak Jo, dan kita bisa mendapatkan tiketnya. Ini kursi baris ke-10, jadi kita bisa melihat Tomoko Song tanpa teropong." Yasmin baru saja pindah ke sekolah lain, jadi dia tidak punya banyak teman. Kedua gadis ini adalah sahabatnya, tetapi saat ini, mereka bahkan membujuk dirinya untuk mencium Jo demi tiket. "Bagaimana kalian berdua bisa seperti ini? Aku tidak menyukainya, apalagi menciumnya." Yasmin sedikit mengernyit. "Yasmin, kamu tidak akan mati jika kamu menciumnya. Umur berapa sekarang? Kamu masih sangat konservatif." "Itu benar, kamu adalah murid pindahan dari pedesaan. Kakak Jo menyukaimu. Itu keberuntunganmu. Kenapa kamu tidak tahu itu langkah?" Untuk mendapatkan tiket, kedua gadis itu dengan putus asa membujuk Yasmin. "Aku tidak mau tiketnya. Kalau mau, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Kakakku akan memberiku tiketnya. Aku percaya padanya." Yasmin menjauhkan diri dari kedua gadis itu. "Kakakmu berbohong padamu. Jika dia punya tiket, dia pasti sudah datang sejak lama. Sekarang dia telah mematikan ponselnya. Jangan pikirkan itu. Kakakmu juga dari pedesaan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, seberapa kuat dia. Kurasa dia bahkan tidak bisa mendapatkan tiket untuk baris terakhir." Kedua gadis itu memiliki sedikit penghinaan di wajah mereka. Melihat ini, Yasmin menundukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara, merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, mereka adalah dua teman baiknya, tetapi sekarang, untuk tiket, mereka berkata begitu. "Yasmin, karena kamu tidak tahu bagaimana memuji, maka tunggu saja di sini." Mulut Jo berkedut, dan dia mengambil kembali tiket dari kedua gadis itu. "Kakak Jo, kamu punya banyak tiket, tolong beri kami 2 atau 3 tiket." Kedua gadis itu memohon pada Jo. Jo berkata dengan senyum jahat, "Boleh, tapi kalian berdua harus tidur denganku malam ini." Kali ini, kedua gadis itu tercengang, mereka hanya siswa sekolah menengah, dan mereka tidak pernah tidur dengan siapapun. Jika membiarkan mereka mencium, mereka berdua tidak akan ragu, tetapi tidur dengannya, kedua gadis itu sedikit takut. "Tidak masalah jika kamu tidak setuju, maka aku akan merobek tiketnya." Melihat kedua gadis itu ragu-ragu, Jo mengambil tiket dan hendak merobeknya. "Kakak Po, saya setuju, saya setuju." Akhirnya, seorang gadis mengertakkan gigi dan berkata. Melihat ini, gadis lain mengangguk dengan tergesa-gesa, "Saya setuju juga, saya juga setuju." "Haha, jika kalian berdua berani membohongiku, kalian tidak akan bisa menanggung akibatnya." Jo tertawa dan memberikan tiket di tangannya kepada dua gadis. Kedua gadis itu memegang tiket dan tertawa penuh semangat. "Bagaimana kalian berdua bisa menyetujui hal semacam ini untuk tiket? Cepat dan kembalikan padanya, saudaraku benar-benar akan mendapatkan tiketnya."
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yasmin tidak ingin melihat dua teman baiknya jatuh ke perangkap Joe, jadi dia buru-buru membujuk mereka. Yasmin, berhenti berpura-pura, kami tidak akan mempercayamu lagi. Salah satu gadis berkata kepada Yasmin dengan marah. Yasmin, jika kamu mau, cium saja aku, kamu bisa mencari tahu sendiri. Joe berkata main-main. Kamu gila, ini hanya konser, ini bukan masalah besar. Yasmin memelototi Joe. Oke, karena kamu memiliki tulang punggung, ayo masuk. Seperti yang dikatakan Joe, dia melangkah maju dan memeluk kedua gadis, siap berbaris untuk pemeriksaan tiket. Meskipun wajah kedua gadis itu tidak terlalu bagus, tak satu pun dari mereka menolak. Mereka membiarkan Joe memeluknya, dan tangan besarnya berkeliaran. Jangan pergi dengannya. Yasmin menyaksikan Joe melakukan sesuatu pada kedua temannya, Yasmin melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, Yasmin, kami tidak peduli denganmu. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan hentikan kami. Ini adalah pilihan kami sendiri. Tetap di luar, mari kita datang ke sini bukan untuk apa-apa. Jika bukan karena kakak Joe, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Kedua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Joe tersenyum dingin, pergi. Setelah mendorong Yasmin pergi, Joe membawa dua gadis untuk berbaris. Tetapi pada saat ini, Dev tiba dengan Yuki dan Ellie di belakangnya. Jika Yuki tidak kembali ke Villa Bukit Indah untuk menjemput Dev, Dev masih tidur sekarang. Yasmin, aku minta maaf, aku terlambat. Dev berkata dengan nada meminta maaf. Kakak. Melihat Dev datang, keluhan Yasmin langsung pecah dan menangis. Yasmin, ada apa denganmu? Yuki bertanya dengan aneh. Kakak ipar. Yasmin memandang Joe, menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Joe sedang melihat kedua gadis itu dengan lengan di sekelilingnya, dan matanya tidak menentu pada Yuki dan Ellie. Meskipun mereka berdua jauh lebih tua darinya, feminitas di tubuh mereka tidak sebanding dengan gadis-gadis berusia 17 atau 18 tahun ini. Yuki mengerti dalam sekejap, memandang Joe dan berkata, Datanglah padaku, kalian, apakah kamu menggertak Yasmin? Sebagai saudara ipar Yasmin, tentu saja Yuki harus membela Yasmin, dan di Hongcheng, siapa yang berani berkonflik dengan keluarga Su? Kakak ipar, lupakan saja. Yasmin buru-buru menghentikan Yuki, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Yuki untuk dirinya sendiri, lagi pula, keluarga Joe kaya dan berkuasa. Kakak, apakah kamu memanggilku? Tidak baik marah untuk orang yang begitu cantik. Joe berjalan di depan Yuki dengan senyum jahat. Yuki mengerutkan kening, anak berbulu, dari mana kamu mempelajari perilaku bau ini? Kak, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa melakukan apa saja yang kamu tahu, dan aku bisa memainkan apapun yang kamu bisa. Apakah kamu ingin mencobanya? Joe berkata dengan senyum jahat. Plak. Begitu kata-kata itu jatuh, Yuki menamparnya, bahkan seorang remaja laki-laki berbulu berani berbicara seperti ini kepadanya. Joe ditampar, dan dia langsung tercengang. Dua orang yang datang bersamanya buru-buru melangkah maju untuk mendukung Joe, dan bahkan mengeluarkan pisau dari tubuhnya. Melihat beberapa remaja dengan pisau di tubuh mereka, Yuki tertegun, dan tiba-tiba tampak sedikit tidak berdaya. Kamu berani mengalahkanku, apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Yel Seng. Joe meraung pada Yuki. Apakah kamu putra keluarga Seng tua? Yuki memandang Joe dan bertanya. Yuki, abaikan mereka, ayo masuk. Dev tidak ingin menanggapi sekelompok anak-anak untuk peduli tentang apapun, mereka semua hanya bocah cilik, jadi bagaimana jika dia membunuh mereka? Yuki tidak ingin berbicara dengan mereka lagi, dia mengangguk dan bersiap untuk masuk bersama. Aku ingin pergi setelah memukul kakak Po, bagaimana bisa semudah itu? Salah satu teman Joe, setelah berteriak keras, menikam Yuki dengan pisau. Di usia yang begitu muda, itu kejam. Ini membuat Yuki ketakutan. Melihat ini, Ellie yang berada di samping Yuki tiba-tiba mengambil pisau dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Ellie memandangnya dengan marah. Dev juga sedikit mengernyit saat ini.
Dia tidak ingin memiliki perselisihan dengan anak-anak ini, tetapi anak-anak ini sangat kejam. Apa? Pria yang pergelangan tangannya patah melolong kesakitan, sementara Joe menatap temannya dan tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tidak menyangka lawan akan menyerangnya begitu kejam, dan tiba-tiba pergelangan tangannya patah. Jeritan melengking menyebabkan banyak orang berlari melewati kerumunan. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di stadion, Tomoko Song sedang mendiskusikan konser dengan beberapa sponsor. Ayah Joe, Yil Zheng, juga ada di antara mereka, hanya duduk di pinggir, karena semua orang di sini lebih kuat darinya. Nona Song, ada orang di gerbang konser, dan ada banyak orang berkumpul sekarang, saya khawatir itu akan mempengaruhi konser Anda. Seorang anggota staf bergegas masuk dan berkata. Tomoko Song mengerutkan kening. Apakah kamu tahu siapa dia? Saya tidak tahu, sepertinya mereka semua adalah siswa berusia 17 atau 18 tahun, dan tampaknya ada seorang pemimpin bernama Joe. Kata staf. Anakku? Yil Zheng, yang telah duduk di tepi, tiba-tiba berdiri. Tuan Zheng, putra Anda memimpin orang untuk membuat masalah di pintu masuk konser. Jika itu memengaruhi pertunjukan, akan ada ganti rugi dari keluarga Zheng Anda di dalamnya. Tomoko Song menatap Yil Zheng dengan ekspresi tidak senang. Jangan melihat Tomoko Song sebagai artia, tetapi siapa yang tidak tahu kekuatan keluarga Song, tidak ada yang bisa membandingkannya di Hongcheng kecil ini. Jangan khawatir, Nona Song, aku akan keluar dan melihat. Yil Zheng menyeka keringat dinginnya dan bergegas keluar. Setelah Yil Zheng pergi, Tomoko Song berkata kepada staf, Liu, saya punya teman yang akan datang sebentar lagi. Pegang tiket pertama, sehingga mereka tidak perlu mengantri, Anda bisa membawanya masuk, saya memiliki fotonya di sini. Tomoko Song memberikan foto Dev kepada staf. Tomoko Song diam-diam mengambil foto ini untuk Dev. Ketika staf melihat foto itu, mereka segera berkata, Nona Song, orang ini yang menyebabkan masalah di pintu. Apa? Tomoko Song terkejut, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Sponsor itu juga bergegas keluar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu tidak hanya memukulku, tetapi aku juga mematahkan tangan temanku. Aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian semua. Aku akan meminta ayahku untuk mematahkan kakimu. Joe meraung pada Ellie dan yang lainnya setelah melihat banyak orang di sekitarnya. Sekarang begitu banyak orang yang menonton, pihak lain tidak akan melakukannya. Jika hanya beberapa dari mereka, Joe benar-benar tidak berani menjadi sombong. Jika tidak, dia akan dipatahkan pergelangan tangannya begitu dia bergerak. Joe juga takut dengan kekuatan. Joe mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon ayahnya. Dev melihat semakin banyak penonton di sekitar. Alisnya sedikit berkerut, wajah Yasmin sedikit pucat karena ketakutan, dan satu tangan dengan kuat menggenggam lengan Dev. Yuki menghibur Yasmin, Yasmin, jangan takut. Tidak ada yang berani memprovokasi saya di Hongcheng. Tepat ketika Joe sedang menelepon, Yil Zheng memimpin seseorang untuk masuk dengan tergesa-gesa. Melihat putranya benar-benar membuat masalah, dia segera menjadi marah. Kamu bajingan, aku memberimu tiket pertunjukan bukan untuk kamu buat masalah. Yil Zheng melangkah maju untuk memukul Joe itu. Ayah, bukannya kita yang membuat masalah. Seseorang memukuli saya. Anda tahu, mereka memukul saya di wajah. Mereka juga mematahkan lengan rekan saya. Joe takut dan buru-buru menjelaskan. Yil Zheng melihatnya, dan benar saja, ada sidik jari merah cerah di wajah Joe. Jelas bahwa dia baru saja dipukuli. Melihat rekan berwajah garang di sebelah Joe, yang telah mematahkan lengannya, Yil Zheng mengambil tangannya kembali. Siapa yang memukulmu? Apakah dia tahu kalau kamu itu anakku? Yil Zheng berkata dengan ekspresi marah. Meskipun keluarga Zheng bukan kelas atas di Hongcheng, itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi semua orang. Itu mereka yang melakukannya. Joe menunjuk Yuki. Yil Zheng melihat ke arah jari Joe, ketika dia melihat Yuki, Ellie dan Dev, seluruh tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah. Ayah, ada apa denganmu? Joe buru-buru mendukung Yil Zheng dan bertanya. Plak. Setelah Yil Zheng menampar Joe dengan keras, dia bergegas ke Yuki dan yang lainnya. Nona Su, Nona Gu, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf,
Anak baptis saya yang tidak memiliki otak ketika memprovokasi Anda. Anak ini terserah Anda untuk menangani, saya tidak punya keluhan. Saat Ye Zheng mengatakan itu, dia berlutut di depan mata semua orang. Kali ini, Joe tercengang, dan semua orang yang mengikuti Joe tercengang. Saudara Po, siapa orang-orang ini? Rekan yang mengikuti Joe bertanya dengan kaget. Joe menggelengkan kepalanya, jika dia tahu, dia tidak akan memprovokasi dia. Kamu bisa bermimpi di kehidupan kecilmu. Salah satunya adalah nona tertua keluarga Su, yang lain adalah cucu perempuan penatua Gu, dan yang lainnya adalah Tuan Chen yang terkenal di Hong Cheng. Bahkan Tuan Harimau itu adalah sahabat karib Tuan Chen. Dia juga membantu wali kota, tidak ada yang berani memprovokasinya. Di kerumunan, seseorang berkata dengan sombong. Kali ini, Joe tercengang, selangkangannya tiba-tiba basah. Semua orang di sini adalah eksistensi yang tidak dapat tersinggung, dan dalam satu kalimat dapat membuat keluarga Zheng mereka bangkrut. Minggir, menyingkir. Dengan beberapa teriakan, kerumunan membelah jalan, dan puluhan penjaga keamanan berpegangan tangan untuk memblokir kerumunan. Tomoko Song, mengenakan kacamata hitam dan Cheong Sam, berjalan menuju Dev dengan cepat, diikuti oleh sekelompok sponsor besar. Tomoko Song. Tomoko Song. Melihat Tomoko Song keluar, banyak penggemar berseru kegirangan satu persatu. Yasmin gemetar karena kegembiraan ketika dia melihat Tomoko Song sendiri. Saya melihat Tomoko Song berjalan langsung ke Dev, mengikuti Yuki dan Ellie untuk mengangguk untuk menyapa, dan bertanya kepada Dev. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Apakah menurutmu sesuatu akan terjadi padaku? Dev tersenyum ringan. Tomoko Song juga tersenyum. Dia tahu kekuatan Dev. Jika dia diganggu oleh seorang anak remaja berbulu, itu akan sangat lucu. Tuan Chen. Ketika sponsor di belakang Tomoko Song melihat Dev, mereka semua bergegas maju dan menyapanya dengan hormat. Sekarang di kelas atas Hong Cheng, siapa yang tidak kenal Dev? Dev hanya mengangguk sedikit, sebagai salam. Oke, ayo masuk, kekacauan di luar. Tomoko Song melihat ada banyak orang di sekitar, dan banyak penggemar fanatik berteriak, tapi itu bukan tempat untuk mengobrol, jadi dia berkata. Dev mengangguk, lalu berkata kepada Yasmin, Yasmin, tidak apa-apa, ayo masuk. Siapa ini? Tomoko Song menatap Yasmin dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Dia adik sepupuku. Dev memperkenalkan Yasmin. Ketika Tomoko Song mendengar ini, dia segera menatap Yasmin dengan senyum di wajahnya. Ternyata sepupuku, ayo pergi dan masuk dengan kakak perempuanmu. Tomoko Song secara pribadi meraih tangan Yasmin dan berjalan menuju venue. Yasmin memandang Tomoko Song yang dekat, seluruh tubuhnya tercengang, mulutnya terbuka, dan dia tidak tahu harus berbuat apa dengan kegembiraan. Tomoko Song adalah idolanya, dan sekarang dia benar-benar meraih tangannya dan masuk bersama. Yasmin merasa bahwa hatinya akan meledak. Banyak orang di sekitar menonton adegan ini, dan mata iri mereka akan rontok. Terutama dua teman sekelas perempuan Yasmin, Tomoko Song benar-benar memegang tangan Yasmin secara pribadi, dan tampaknya mereka sangat akrab dengan saudara laki-laki Yasmin, keduanya sangat menyesalinya. Yasmin. Kedua teman sekelas perempuan buru-buru berteriak pada Yasmin. Mereka berharap Yasmin dapat membawa mereka juga. Yasmin hanya melihat ke belakang pada kedua orang itu, lalu menoleh ke belakang, dan tidak peduli kepada mereka. Baru saja Yasmin memberi mereka begitu banyak kesempatan, tetapi mereka berdua tidak menghargainya sama sekali. Tomoko Song juga sepertinya melihat sesuatu di mata Yasmin, jadi dia berkata kepada staf, orang-orang ini memiliki karakter yang buruk, dan mereka tidak diizinkan memasuki konser. Setelah selesai berbicara, Tomoko Song membawa Yasmin ke venue. Dev mengikuti di belakang, mata Yuki terus menatap Dev. Dia selalu merasa bahwa Tomoko Song mendekati Dev untuk sesuatu. Dev hanya bisa mengangkat kepalanya, berpura-pura tidak bisa melihat Yuki menatapnya, dan berjalan cepat menuju venue. Tuan Chen. Tuan Chen. Ye Zheng berbaring di tanah, dan ketika dia melihat Dev, dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada dirinya sendiri, jadi dia pergi dan berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi Dev tidak menganggapnya serius. Sampai setelah sosok Dev memasuki venue, Ye Zheng merosot ke tanah. Ayah.
Joe menggigil dan berteriak dengan suara rendah. Plak. Tamparan marah Yale Zheng menampar wajah Joe lagi. Kamu bajingan, cepat atau lambat keluarga Zheng akan segera bangkrut karenamu, dan aku akan mematahkan kakimu ketika aku kembali. Yale Zheng meraung keras. Dev dan yang lainnya ditempatkan di baris pertama. Ini adalah posisi yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Melihat Tomoko Song yang menari dan bernyanyi di atas panggung, Dev memilih untuk menutup matanya. Karena dia menemukan bahwa Tomoko Song ada di atas panggung, matanya tidak bisa menahan untuk menatapnya, karena ada sedikit kelembutan di matanya. Mengetahui bahwa Yuki duduk di sebelahnya, Dev tidak berani memiliki pikiran bengkok sedikit pun, jadi dia hanya menutup matanya dan tidak melihatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Kakak Song luar biasa, sangat cantik, aku sangat menyukainya. Yasmin melihat Tomoko Song di atas panggung dan berteriak dengan penuh semangat seperti gadis kecil penggemar. Yasmin, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Yuki berkata kepada Yasmin yang bersemangat. Kakak ipar, ada apa? Yasmin bertanya. Kamu katakan, antara aku dan Tomoko Song, siapa yang lebih kamu sukai? Yuki bertanya. Begitu dia mendengar pertanyaan ini, Yasmin tercengang. Di sisi lain, Dev, yang sedikit memejamkan mata, hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka Yuki mengajukan pertanyaan konyol seperti itu. Tampaknya, apabila wanita cemburu, dan dia benar-benar tidak bisa meremehkannya. Tidak heran dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Kakak ipar, tentu saja aku menyukaimu, kamu adalah saudara iparku. Yasmin dengan cerdik meraih lengan Yuki dan berkata. Yuki tiba-tiba menjadi bahagia, wajahnya tertawa terbahak-bahak, dan dia juga melihat Dev di sampingnya, dia tahu bahwa Dev pasti bisa mendengarnya. Akhirnya, konser selesai. Tomoko Song awalnya ingin mengundang Dev dan Yasmin untuk makan malam bersama, tetapi Dev menolak. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak tertentu dengan Tomoko, jika tidak Yuki akan cemburu dan meledak. Cemburunya sangat besar. Namun, Dev masih meminta Yasmin untuk menemani Tomoko Song. Lagi pula, Tomoko Song datang ke Hongcheng untuk mengadakan konser untuk dirinya sendiri, jadi dianggap sopan jika saudara perempuannya yang menemaninya. Ketika Tomoko meninggalkan Hongcheng, dia hanya mengirim pesan ke Dev, dan Dev juga tidak mengantarnya, tetapi Tomoko menjelaskan bahwa ketika dia mengirim batu ke Dev di masa depan, Tomoko akan datang sendiri, yang membuat Dev sedikit pusing. Gadis itu tahu bahwa dia punya pacar, dan dia dengan terang-terangan mengungkapkan kasih sayangnya untuk dirinya sendiri. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri? Dalam beberapa hari ke depan, Dev akan pergi berbelanja dengan Yuki setiap hari, dan kemudian bermain catur dengan Hwanshu. Tidak ada bahan obat atau batu roh. Kultivasi Dev saat ini di ranah ini dia bergantung pada energi spiritual tipis dari langit dan bumi. Itu percuma saja. 3 hari kemudian, Elias Gu menemukan Dev untuk berbicara tentang lelang barang antik Kyoto. Tuan Chen, akan ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto besok. Saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang dibutuhkan. Kursi naga saya diperoleh dari pelelangan itu, dan ada beberapa harta langka dan berharga di dalamnya. Saya mendengar bahwa kali ini pengusaha Hong Kong juga menerbangkan sejumlah harta magis. Anda harus tahu bahwa banyak bangsawan kaya sekarang berpikir memiliki satu harta ajaib, dan kemudian dapat mendamaikan Feng Shui, dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Jadi lelang ini pasti sangat intens. Saya juga memiliki beberapa barang antik yang tidak terpakai di tangan saya, hanya untuk melihat apakah saya bisa menjualnya untuk uang, dan lihat apakah saya dapat mengumpulkan beberapa hal yang bagus. Elias Gu memiliki banyak penelitian tentang barang antik, jadi ketika berbicara tentang barang antik, seluruh orang tampak sangat bersemangat. Aku sudah tahu, Winston Zhao memberitahuku. Dev berkata dengan ringan. Winston? Elias Gu tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba terkejut, apakah Tuan Chen berbicara tentang Winston Zhao, Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto? Ya, itu dia. Dev mengangguk. Elias Gu menatap Dev dengan tidak percaya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan bertemu dengan Winston dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Elias Gu berada di puncak karirnya, ada kesenjangan besar antara dia dan Winston. Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto adalah sosok yang tidak terjangkau. Elias Gu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan benar-benar mengenal Winston. Tuan Chen, jika Anda pergi besok, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Elias Gu bertanya. Oke, ayo kita pergi bersama besok. Dev mengangguk. Bagaimanapun, Dev belum pernah ke Kyoto dan tidak mengenal kota itu. Karena Elias Gu juga akan berpartisipasi dalam pelelangan ini, itu akan menghemat masalah jika dia mengikuti Elias Gu. Elias Gu pergi, sementara Yuki dan Ellie berjalan ke bawah. Dev, kamu bilang mau kemana dengan Penatua Gu? Yuki bertanya. Dev memandang kedua orang itu dan sedikit terkejut. Dia pikir mereka tidak ada di rumah sama sekali. Bersambung ke episode 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.